Shalom, selamat pagi, salam ngopi Aceh bersama dengan saya. Pada pagi hari ini kita akan selalu berbahagia di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-53 sampai ayat ke-51 sampai ayat yang ke-56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Kau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara-saudara, suatu hal yang kita petik dalam pelajaran ini ialah Tuhan masih mengasihi semua orang. Siapapun orang itu, walaupun orang itu adalah orang Samaria atau suatu tempat di kota Samaria mungkin yang pernah dilayani oleh Tuhan Yesus. Sekalipun orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus membencinya, tidak mengasihi, bahkan menolak kehadiran Yesus, Yesus tetap mengasihi mereka. Tidaklah sama seperti kita. Kalau ada orang yang membenci kita, betapa kita juga benci. Betapa juga kita ingin seolah-olah membalasnya, seolah-olah kita ini merasa mereka kok tidak berterima kasih ya dengan segala apa yang pernah kita perbuat. Mungkin itu pernah yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Nah, saudara, ketika juga mereka menolak akan kehadiran Tuhan Yesus beserta para muridnya. Yang kedua, Tuhan bisa mengatur ritme kehidupan rohaninya. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, tidaklah mudah untuk menjadi Tuhan. Mudah saja bagi Tuhan untuk menghukum orang Samaria yang menolak. Tapi lihatlah para murid, yaitu Yakobus, dia dan Yohanes, tersinggung dengan keadaan itu. Dia ingin menghukum. Berarti penolakan orang Samaria di desa Samaria tersebut betapa hebatnya. Sehingga kenapa? Yohanes dan Yakobus begitu marahnya. Tetapi Tuhan meredam emosi mereka. Ya saudara, memang tidak mudah untuk menjadi Tuhan. Nah saudara, Tuhan mengajarkan kepada para murid, udahlah, jangan marah. Biarkan mereka menolak dengan sengitnya, jangan. Nah saudara, sebab hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pelajari tentang Tuhan untuk kita lakukan seperti Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan mendahului tindakan apa yang sebenarnya Tuhan yang harus lakukan. Yaitu seperti para murid mengatakan, "Tuhan, ya, supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka." Loh, masakan mereka mampu? Bukankah Tuhan yang mampu? Ya, jangan melebihi kuasa Tuhan. Kalau memang kita tidak sanggup, janganlah kita membuat ucapan atau kutuk-kutuk yang memang bukan bagian kita. Dan lagi, itu bukan wewenang mereka. Tuhan wewenangnya adalah mengasihi, memberikan suatu kesempatan bertobat kepada siapapun. Tetapi kalau kita marah, kita selalu meluapkan hal-hal yang bukan wewenang kita. Nah saudara, lalu yang keempat, Tuhan ayat kelima ayat ke-55 akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lihat saudara, yang salah adalah orang Samaria yang menolak mereka, tetapi Tuhan menegur para murid. Jangan bertindak demikian, jangan marah. Kenapa? Karena Tuhan ingin para murid menjadi dewasa. Supaya apa? Supaya tidak bertindak gegabah, memiliki suatu pemikiran yang dewasa, memiliki suatu kehidupan yang betul-betul diberkati Tuhan. Yang salah belum tentu ditegur, yang benar bahkan ditegur. Orang akan hidup dari kehidupan dia mau menerima ditegur atau tidak. Ketika dia mau menerima ditegur, saya yakin dia akan menjadi dewasa, lebih dewasa. Nah, saudara, yang
Yang berikutnya adalah yang terakhir, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Nah, artinya apa? Biarkanlah, kalau mereka tidak mau menerima kehadiran Tuhan, pasti ada tempat yang lain untuk menerima kehadiran Tuhan. Kalau orang lain tidak mau menerima kehadiran Tuhan, biarkanlah hati saya dan saudara menerima kehadiran Tuhan. Jangan tolak kehadiran Tuhan. Orang yang menerima kehadiran Tuhan akan selalu menerima mujizat. Orang yang selalu menerima kehadiran Tuhan akan selalu diberkati. Orang yang menerima kehadiran Tuhan, disitulah Tuhan ada beserta dengan kamu. Tidak akan pernah rugi orang yang menerima kehadiran Tuhan. Sekalipun hanya Tuhan lewat, terimalah kehadiran Tuhan. Jangan seperti orang Samaria yang menolak, mungkin karena ada suatu yang membuat mereka menolak. Tetapi orang yang menerima Yesus, bukan hanya hidup kekal saja yang ia terima, tapi suatu keyakinan hidup. Ia selalu berada bersama dengan Tuhan di dunia ini. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati engkau. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ini mengingatkan kita supaya kita ada bersama dengan Tuhan, tidak menolak Tuhan, tetapi ketika kita berada bersama dengan Tuhan, marilah kita bertindak bijaksana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Salam ngopi acik bersama dengan saya.